Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bab integral. Untuk part pertama yang akan kita bahas yakni beberapa soal dan pembahasan tentang integral tak tentu. Nah, kita langsung saja masuk ke slide berikutnya. Untuk integral tak tentu di sini, pertama, lambang dari integral kalian bisa lihat di sini, ini merupakan lambang dari integral. Kemudian di sini ada AX pangkat N, itu merupakan suatu fungsi atau permasalahan. A adalah koefisien dari variabel X, kemudian N merupakan pangkatnya. Nah, di sini kenapa ada DX? Nah, DX wajib ada tergantung mana yang akan diintegralkan. Apabila kalian akan mengintegralkan bagian X-nya, maka di sini dx. Apabila nanti fungsinya y, maka di sini dy. Nah, yang sering kita temui adalah kita mengintegralkan variabel untuk X-nya, sehingga di sini Ibu berikan rumus yang pertama, integral AX pangkat N dx memiliki rumus A dibagi atau A per N plus 1, di mana N adalah pangkatnya. Kemudian X, N plus 1 plus C. Nah, di sini harus ada plus C-nya, karena integral ini merupakan integral yang tidak tentu. Nanti saat kalian belajar integral tentu, maka C-nya akan hilang dan digantikan suatu konstanta. Nah, integral itu sendiri merupakan anti dari turunan. Nah, kalau turunan dirumuskan A dikali N, kemudian X berpangkat N-1, sedangkan integral di sini adalah bukan dikurangi 1 tetapi dijumlah. Jadi A atau koefisien dibagi N plus 1. Diingat ya, jadi perbedaan antara rumus mencari turunan dan integral jelas berbeda karena integral merupakan anti turunan. Nah, kita lihat contohnya. Tentukan integral dari 3x pangkat 5 dx. Nah, kalian lihat A-nya atau koefisien dari X pangkat 5-nya yaitu 3. Di sini A-nya adalah 3, N-nya adalah 5. Nah, sehingga dapat kita substitusikan atau masukkan sesuai dengan rumus integral. A dibagi N plus 1. A-nya adalah 3, sehingga diperoleh 3 dibagi 5 plus 1. Kemudian X, di sini rumusnya N plus 1. X berpangkat 5 plus 1 plus C. Nah, kita sederhanakan. Di sini 3 dibagi 6. 3 dibagi 6, X berpangkat 6 plus C. 3 dibagi 6 bisa kalian sederhanakan, masing-masing pembilang dan penyebut kalian bagi dengan 3. Sehingga diperoleh setengah X pangkat 6 plus C. Nah, konstanta ini selalu kalian tulis di belakang, karena integral ini merupakan integral yang tidak tentu. Integral yang belum memiliki batas bawah maupun batas atas. Kita masuk ke contoh berikutnya. Bagaimana apabila kita mengintegralkan suatu konstanta, ya, angka yang tidak memiliki variabel apapun, maka integralnya muncullah nilai X, ya. Jadi kalau integral K dx, rumusnya adalah Kx plus C. Jadi muncul ada X-nya. K itu merupakan suatu konstanta, angka. Contohnya, tentukan nilai dari integral 5 dx. Nah, maka hasilnya adalah 5x plus C. Jadi diingat, jangan sampai tertukar bagaimana kalian menentukan integral dan turunan. Kita masuk ke contoh soal berikutnya. Di sini soal latihan, Ibu berikan ada 4 soal latihan. Ya, kita akan bahas soal latihan ini bersama-sama dari nomor 1. Untuk penyelesaian yang nomor 1, yang A, integral dari 6x pangkat 5 dx, yakni di mana A-nya adalah 6, N-nya adalah 5. Kalian bisa masukkan ke rumus integral, diperoleh 6 dibagi N plus 1, 5 plus 1. Kemudian X, N plus 1. Sehingga diperoleh 6 dibagi 6 adalah 1. Boleh kalian tulis, boleh tidak. Diperoleh X pangkat 6 plus C. Boleh juga kalian tulis 1x pangkat 6 plus C, seperti itu. Nah, kemudian yang B, integral dari 3x pangkat 3 ditambah 7x kuadrat ditambah x ditambah 5 dx. Nah, di sini ada beberapa suku ya, 1, 2, 3, 4, ada 4. Nah,
Cara mengintegralkannya, kalian bisa mengintegralkan satu per satu, seperti kalian menurunkan operasi penjumlahan pengurangan, jadi satu per satu. Nah, di sini kita integralkan dulu bagian depan, diperoleh 3 dibagi 3 plus 1, X pangkatnya 3 plus 1, ditambah 7 dibagi N plus 1, 2 plus 1, X berpangkat 2 plus 1. Nah, untuk X sendiri, koefisien di depan X adalah 1. Berarti 1 per pangkatnya X adalah 1, tapi tidak ditulis di sini. Berarti 1 per 1 plus 1, X berpangkat 1 plus 1. Nah, untuk 5 konstanta pakai rumus kedua, muncul X, 5X plus C, selalu ada plus C-nya, karena integral tidak tentu. Kemudian 3 dibagi 4 atau 3 per 4, X pangkat 4 ditambah 7 dibagi 3, X pangkat 3 ditambah 1 per 2, X pangkat 2 ditambah 5X ditambah C. Nah, inilah hasil dari yang soal nomor B. Kalian lihat perbedaan antara soal nomor A dan nomor B. Untuk nomor A masih sederhana karena hanya satu buah, satu suku ya, suku bilangan. Yang B di sini sudah ada operasi penjumlahan, jadi kalian integralkan satu per satu. Kemudian kita masuk soal yang C. Di sini kalian harus mengingat materi rasional kelas 1. Di sini ada bentuk pecahan di mana variabelnya berada di bagian penyebut. Nah, kalian rubah dahulu biar X kuadratnya tidak berbentuk pecahan. Ingat lagi materi kelas 1 merubah bentuk pecahan ke bentuk pangkat. Nah, sehingga diperoleh 5X pangkat 3-nya tetap. Kemudian negatifnya tetap, 1 per X kuadrat bentuk pecahan dibuat ke bilangan bentuk pangkat, X pangkat 2-nya ke atas, ke pembilang. Tadinya berpangkat positif berubah jadi pangkat negatif. Nah, untuk rumus ini kalian lihat kembali pada materi kelas 1. Kemudian 1 per 7X ditambah 8DX. Nah, tujuan dari baris kedua adalah merubah bentuk pecahan menjadi bentuk pangkat. Setelah sudah bentuknya seperti ini, Bu, di sini ada bentuk pecahan, tidak apa-apa karena ini bentuk pecahannya adalah sebagai koefisien X. Boleh. Tetapi kalau bentuk pecahannya variabel X-nya berada di penyebut, maka kalian nanti akan kesulitan. Lebih mudah apabila semua variabel berada pada bentuk pembilang atau tidak ada pecahannya. Sehingga diperoleh integralnya 5 atau A dibagi N plus 1. 5 dibagi 3 plus 1, X pangkat 3 plus 1. Dikurangi, di sini adalah A-nya 1 atau koefisien X-nya 1. Sehingga diperoleh 1 dibagi N-nya adalah min 2. Min 2 plus 1, X berpangkat min 2 plus 1. Ditambah, nah ini A-nya adalah 1 per 7. Jadi 1 per 7 dibagi pangkat plus 1. Pangkatnya 1. 1 plus 1, X pangkat 1 plus 1. Ditambah, untuk 8, karena konstanta, apabila diintegralkan menjadi 8X. Jangan lupa plus C. Nah, sekarang kalian bisa lihat untuk integral bagian pembilang, bagian penyebut sama dengan bagian pangkat. Kalian lihat ya, di sini penyebutnya min 2 plus 1, maka pangkatnya juga min 2 plus 1. Penyebutnya 1 plus 1, pangkatnya 1 plus 1. Nah, kalian bisa meneliti bagian ini harus sama dengan bagian pangkat. Kalau tidak, ya kalian berarti ada yang kurang tepat. Sekarang disederhanakan kembali menjadi 5 per 4, X pangkat 4 dikurangi 1 per min 1, X pangkat min 1 ditambah 1 per 7 dibagi 2, X pangkat 2 ditambah 8X ditambah C. Nah, di sini biasanya siswa kesulitan membagi seperti ini, bentuk pecahan. Padahal ini ada pada materi SD, SMP, dan SMK. Ya, SMK kelas 1 kalian sudah diulang kembali pembagian pecahan. Kalian lihat untuk menyelesaikan 1 per 7 dibagi 2, kalian ingat 1 per 7 dikali bagian bawah dibalik 1 per 7 dikali 1 per 2, sehingga diperoleh 1 per 14 untuk ini. Diperoleh 5 per 4 X pangkat 4, min dikalikan dengan min, atau di sini karena hasilnya negatif, dikali negatif menjadi plus 1, X-nya pangkat min 1,
Kemudian 1/14 X kuadrat ditambah 8X ditambah C. Nah, ini hasil akhirnya. Tetapi apabila kalian menjumpai soal pilihan ganda di mana variabel X-nya di sini dibuat bentuk positif, maka kalian harus membuat bentuk pangkat menjadi bentuk pecahan. Ya, pada materi kelas 1 SMK kalian bisa buka. Sehingga diperoleh 5/4X pangkat 4, X pangkat min 1-nya dirubah menjadi pangkat positif menjadi 1/X pangkat 1 ditambah 1/14X kuadrat ditambah 8X ditambah C. Nah, biasanya dalam pilihan ganda bentuknya seperti ini. Kenapa? Karena pangkat dari variabel X-nya bernilai positif semua. Nah, tadi kenapa kita buat negatif? Karena untuk integral apabila variabelnya berada pada bentuk pecahan, itu lebih sulit mengintegralkannya, lebih mudah dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita masuk contoh berikutnya untuk yang D. Di sini Ibu contohkan lagi bentuk pecahan, tetapi pecahan ini pecahan bilangan ada angkanya, bukan variabel, sehingga tetap seperti ini bentuknya, tidak perlu kita rubah. Kita rubah apabila yang pecahan adalah yang memuat variabel X, ya. Nah, setengah itu merupakan A, berarti setengah itu A, tulis di atas, dibagi pangkat plus 1, X pangkat plus 1. Nah, ini harus sama dengan sini. Penyebut harus sama dengan pangkat di sini. Ditambah, di sini A-nya 1. 1 dibagi pangkatnya 1 plus 1, X berpangkat 1 plus 1. Nah, penyebutnya sama dengan pangkat, ya. Kemudian, 1 dx. 1 apabila diintegralkan menjadi 1x menggunakan rumus kedua plus C. Kemudian kita sederhanakan. Setengah dibagi 3, kalian ingat bentuk pecahan, pembagian dan perkaliannya sama dengan setengah dikalikan 1/3, yakni 1/6x pangkat 3 ditambah 1/2x kuadrat ditambah 1x ditambah C. Nah, inilah hasil akhir dari yang soal nomor D. Nah, cukup mengenai beberapa soal dan latihan mengenai integral tidak tentu. Untuk video berikutnya kita akan membahas integral tentu, kemudian kita akan membahas integral substitusi, kemudian luas dan volume integral. Nah, cukup untuk video kali ini, silahkan kalian pelajari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.